Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi pemrograman web mengenai tag-tag HTML. Kita tuntaskan hari ini, selesai semuanya. Oke, kita lanjutkan berikutnya mengenai tag form ya. Ini yang nanti akan sering kita pakai dalam dunia pemrograman web, yaitu form ya. Form sendiri itu adalah tag-tag HTML yang berguna menerima masukan dari user. Ya, misalnya entrian contohnya buku tamu ya, entrian misalnya kalau sistem informasi akademik, data mahasiswa, data mata kuliah, data nilai ya, entrian-entrian yang dilakukan oleh user. Nah, yang pertama kali adalah tag form ya. Tag form ini wajib kita deklarasi ya, atau kita tuliskan sebelum kita menuliskan tag-tag form yang lain untuk masukan user. Nah, awal formulir ditandai dengan tag form dan berisi dua kata kunci, yaitu method dan action. Ya. Kemudian juga jangan lupa name atau ID ya. Name itu adalah nama form ya. Itu Anda buat apa namanya apapun. Kemudian metodenya post atau get. Kalau post itu berarti dikirim via tubuh program ya, atau body ya, body HTML. Kemudian kalau get berarti dikirim via URL ya. Nah, kalau dikirim via URL itu ada batasannya, URL-nya juga nggak panjang gitu ya. Saya lupa sih batasannya berapa maksimalnya yang URL itu. Tapi kalau post itu tidak terbatas ya, Anda bisa kirimkan via post ya paling umum. Kemudian action itu nanti dikirim ke mana? Ya, action tadi nanti dikirim ke mana? Apakah nanti kalau kosong Anda nggak ada actionnya, maka dikirimkan ke halaman itu sendiri, atau dikirim ke halaman web yang lain. Ya, oke, lanjut. Ini contohnya form name, nama formnya adalah mahasiswa baru, MS_baru, metodenya adalah post, actionnya halaman ini nanti dikirim di proses.php. Ya. Oke, lanjut. Nah, contohnya berikutnya adalah mengenai tag input. Ya, input text. Ya, text box biasanya yang paling umum adalah text box ya, menerima masukan dari user. Contohnya di situ tagnya adalah input, ya, kemudian name, lalu di dalamnya ada properti type-nya, Anda tulis tag, Anda buat juga size, ukuran lebar input, dan max length, karakter max input yang akan dimasukkan itu berapa maksimal panjangnya. Contohnya di situ ada form name sama dengan form mahasiswa, lalu ada label name, dan di sebelah bawahnya itu ada input name, namanya adalah name, type-nya adalah text, ukurannya adalah 20 karakter, di mana dibatasi entriannya adalah 8, kemudian nama lengkap, input name, nama, type-nya text, size-nya sama dengan 4. Di HTML saat ini sudah dikembangkan ya properti-propertinya, ya, ditambah properti-propertinya yang lain ya, misalnya itu tipe data number ataupun string ya, itu bisa ditambahkan atau diubah di sisi propertinya masing-masing entrian. Ya. Oke, kemudian berikutnya yang radio button. Ya, radio button itu tagnya adalah input name, type-nya adalah radio. Ya, kalau dia dipilih itu berarti kita berikan label jacket di situ ya, di dalam radio buttonnya. Kemudian kalau ada pilihan 2, ya, namanya harus sama, tetapi nantinya value-nya Anda buat beda. Ya, value-nya Anda buat beda di antara radio button tadi itu.
Contohnya itu ya, ada gender, ya, gender, kemudian type-nya adalah radio. Lalu mana yang dicek adalah yang ada label check, ya. Itu yang nanti dipilih oleh user. Oke, berikutnya adalah kalau tadi radio button dengan sekarang adalah checkbox. Kalau radio button itu pilihannya cuma satu ya. Kalau name-nya sama, itu nanti pilihannya di antara radio button itu pilihannya cuma satu. Kemudian komponen berikutnya adalah checkbox. Kalau checkbox itu berarti dia akan bisa memilih lebih dari satu pilihan. Ya, tag-nya tetap input, tapi type-nya adalah checkbox. Ya, sama kalau dicentang berarti dia checker. Nah, antar checkbox atau komponen checkbox itu bukan value-nya, namanya harus berbeda. Namanya harus berbeda ya. Kalau radio button tadi namanya harus sama ketika dia memilih dari beberapa pilihan. Tapi kalau yang checkbox itu satu dengan yang lain namanya harus beda. Ya. Tuh. Lalu berikutnya adalah drop down list ya, atau pilihan dalam bentuk combo ya biasanya. Combo list combo gitu ya, ada diklik keluar pilihan ke bawah gitu ya. Anda bisa menggunakan tag select. Ya, tag select, kemudian name, lalu di dalamnya ada option value. Ya, option value, kemudian di antara tag option itu adalah nilai yang dimunculkan yang bisa dilihat oleh user. Ya, kemudian value-nya itu nanti yang dikirim. Bisa jadi antara value dengan yang dimunculkan bisa jadi beda. Ya, sama dengan radio button tadi ya. Dan juga di checkbox tadi itu antara nilai dengan yang dimunculkan bisa jadi beda. Biasanya kalau Anda nantinya belajar sistem informasi atau membuat sebuah aplikasi sistem informasi, database-nya kan selalu dikodekan ya. Di ID-nya kan selalu dikodekan. Yang dimunculkan di sisi user bukan ID-nya tetapi real datanya, ya, alias dari kode tersebut. Nah, ini contohnya yang drop down list, select name sama dengan level, kemudian option value, nilainya adalah stand, itu nanti yang muncul adalah standar. Kemudian pilihan yang kedua itu adalah profesional, tetapi value yang dikirimkan adalah prof. Nah, jadinya nanti seperti itu. Berikutnya adalah text area. Text area. Jadi, kalau Anda membutuhkan entrian text box yang lebar, maka gunakan text area. Gunakan text area. Nah, text area agak berbeda dengan text box biasa. Kalau text box biasa itu tag-nya cuma single saja ya, tag input, type-nya text. Kalau yang text area itu pasangan antara text area dan slash tag area. Jadi biasa di situ Anda namakan ya text areanya. Kemudian row itu adalah ukuran tingginya, ya ukuran tinggi. Kemudian columns-nya adalah ukuran lebar dari text areanya. Anda bisa setting di situ. Nah, hasilnya seperti ini ya. Standar seperti ini. Oke. Contohnya text area name sama dengan alamat, row-nya atau lebar barisnya sebanyak 4 baris, kemudian lebar teks areanya sebanyak 40 karakter. Ya. Kemudian berikutnya, ketika ragam dari entry yang sudah kita pelajari, kita nanti kan biasanya ada tombol. Tombol untuk menyimpan atau mensubmit, ya. Maka Anda bisa menggunakan tag pertama, Anda bisa gunakan tag input. Input tab itu adalah submit atau reset atau button. Jadi nanti tipenya ada 3, ya submit, reset, atau button. Ya, value-nya itu adalah yang dimunculkan di tombolnya. Ya. Jadi itu kurang 1 ya, tab-nya itu adalah button, kurang 1. Kalau submit akan mendefinisikan sebagai tombol untuk menyerahkan umpan balik. Ya, jadi begitu submit, form akan dikirim.
Ketika Anda type-nya adalah submit. Ketika type-nya adalah button, itu tidak bisa melakukan submit. Itu harus dilempar ke sebuah JavaScript. Kemudian type-nya adalah reset. Ya, akan mendefinisikan tombol untuk menghapus isi formulir. Jadi, form-form yang default-nya itu akan dikembalikan ke asal. Ya, entah itu nanti kosong atau sesuai dengan default value. Oke, ini contohnya ya. Form name, form submit, method post action-nya menuju ke latihan 39 HTML. Lalu ada text area, di bawahnya ada 2 tombol yaitu kirim, tipenya adalah submit. Ya, kemudian ada tombol sebelahnya itu adalah reset. Ya, tab-nya adalah reset. Nah, itu begitu Anda klik tombol kirim, maka dia akan mengirimkan datanya ke latihan 39 HTML. Kalau di reset, maka isian yang Anda isikan di alamat itu akan dihapus, ya, dikosongkan atau di reset kembali ke awal sesuai dengan default value. Oke, itu mengenai form ya. Di latihan soalnya ada di halaman berikutnya. Kita lanjut saja. Oke, kemudian kita masuk ke dasar tag HTML selanjutnya mengenai teks. Ya. Yang pertama adalah text alignment. Text alignment, Anda bisa lihat di situ, Anda bisa berikan align ya, properti align di contohnya di heading 1 itu ya. Di heading 1 itu align-nya sama dengan center. Kemudian Anda juga bisa memasukkan itu di tag paragraf ya, atau tag P. Yang baris kedua itu ya, P align center, set in the center of the window. Kalau yang normal tanpa align ya, kemudian berikutnya align right ya, ada align left. Jadi itu mengatur text alignment ya. Ya perataan kiri, tengah atau kanan ya. Kemudian style pada font ya, Anda bisa jumpai nanti ada tag B ya. Sekarang biasanya sudah menggunakan strong ya. Bahkan CSS, bahkan HTML sekarang ini sudah langsung pakai CSS ya. Tapi ini sekali lagi saya menjelaskan tag dasar HTML ya. Untuk perkara CSS nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Oke, tag B berarti dia bold ya, membuat tulisan tebal ya. Anda bisa pakai B ataupun strong ya. Kemudian tag I ya, I ini adalah italic atau miring, berarti membuat tulisan miring gitu ya. Itu italic atau I. Kemudian untuk underline Anda bisa pakai tab U atau garis bawah. Lalu Anda bisa membuat huruf dengan efek mesin ketik atau font Courier, Anda bisa menggunakan tag TT. Nah, Anda bisa lihat di situ contohnya tag B ya, itu terlihat tulisannya lebih tebal ya. Kemudian I itu dimiringkan, U itu ada underline, kemudian TT seperti efek mesin ketik ya tulisannya. Itu sudah dicontohkan. Kemudian tab background ya. Background contohnya yang pertama di sini adalah properti BG color ya, background color di set ke body ya, tag body. Ya, itu contohnya adalah blue. Anda bisa menggunakan penamaan dalam bahasa Inggris, penamaan warna maksudnya dalam bahasa Inggris ya, yang bisa spellnya bahasa Inggris ya, atau yang paling presisi adalah dengan menggunakan kode heksadesimal ya, kode heksadesimal. Oke, kemudian Anda bisa lihat di situ spasi ya. Jadi kalau Anda menggunakan spasi ya, itu kalau HTML ya, tag HTML dasar, berapapun Anda memberikan spasi, maka spasinya akan dimunculkan satu.
Ya, misalnya Anda memberikan tulisan ya antar kata itu Anda kasih spasinya 10 ya di dalam skripnya kode HTML. Tetapi nanti dibaca oleh si program, maaf si browser itu hanya 1 spasi. Nah, terus bagaimana Pak kalau saya ingin membutuhkan lebih dari 1 spasi? Maka Anda bisa menggunakan tag dan NBSP. Ya, dan NBSP itu mewakili 1 spasi ya. Anda masukkan tagnya itu ke dalam pemisah katanya. Ya. Kemudian berikutnya untuk bullet dan numbering ya, Anda bisa menggunakan variasi bullet pada HTML yaitu this, square, dan circle. This berarti memberikan efek lingkaran, itu default kalau Anda nggak mendefinisikan tipe dari bulletnya. Kemudian square ya memberikan efek persegi 4. Ya, square. Kemudian circle memberikan efek lingkaran yang transparan. Kita bisa lihat di sini ada bullet ya. Bullet itu tagnya adalah UL, unordered list ya. U berarti unordered list. Kemudian type-nya adalah this. Kemudian di dalamnya UL itu Anda harus mengetikkan tag LI atau list item. Ya. Anda sebutkan di situ nanti beberapa item di bawahnya, maka kan itemnya itu akan dinomori tapi bullet ya, dia kotak atau lingkaran yang diarsir ataupun lingkaran yang tidak diarsir ya. Jadi tadi ini yang this berarti dia adalah memberikan efek lingkaran. Ya, lingkaran yang sudah diarsir. Ya. Kalau nanti lingkaran yang tanpa diarsir ya, di tengah-tengahnya Anda bisa pakai circle. Ya, kalau ini lingkaran utuh gitu ya, di tengah-tengahnya sudah diwarnai warna hitam. Ya. Oke, ini yang square ya, yang kotak. Contoh yang kotak, kemudian ini contoh yang circle. Oke, saya kira mudah. Kita lanjut. Kemudian untuk numbering, ya 1, 2, 3, dan seterusnya, ya baik itu nanti angka Romawi kecil, angka Romawi besar, ada huruf kecil, ada huruf kapital, ada angka dalam standar, ya. Maka type-nya untuk numbering, ya itu Anda bisa mengikuti itu ya I kecil berarti dia angka Romawi kecil. Kalau I besar berarti angka Romawi besar, lalu A kecil adalah huruf kecil, A besar adalah huruf kapital, dan 1 adalah angka dalam standar. Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke, ini contohnya kalau tadi tagnya adalah UL untuk bullet, berikutnya adalah tagnya untuk penomoran, Anda bisa menggunakan OL, tagnya, nah di situ A besar, berarti nanti dia numbering-nya adalah huruf besar. Ya, huruf besar, kemudian di bawahnya itu ada list itemnya. Ya. Ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum, dan seterusnya ya di situ. Itu nanti akan dinomori huruf abjad kapital urut. Gitu ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Berikutnya contoh yang abjad tapi huruf kecil. Anda type-nya Anda berikan type A kecil. Ya. Sesuai contoh di situ. Kemudian angka Romawi ya besar, ya, berarti Anda isikan type I sama dengan I, ya, sesuai contoh yang dimunculkan. Ini yang angka Romawi huruf kecil, ya, pakai type I kecil. Oke, adik-adik sekalian, itu adalah akhir dari tag HTML.